Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan itu agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini atau belum berita acaranya juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang. Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya, tidak ditemui, belum ditemui. Jadi kan tidak dikuasai juga berarti. Ya. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah Ibu. Sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan itu agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada CRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Okay. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota itu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalau ada yang digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta.
sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau melihat daripada ketentuan, kalau melihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya, PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada, betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005. Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana? Apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui Yang Mulia kalau pada saat itu. Pada saat dia memusnahkan? Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu Yang Mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? Ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria. Karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman tuh. Apalagi 2023. Ya, mohon izin majelis. Jadi PKPU yang kami sampaikan tadi adalah PKPU nomor 17 tahun 2023. Iya. Tapi sebelum itu kan sebelumnya ada PKPU JRA juga. Iya, terkait dengan pemusnahan. Ya. Nah, ini karena pilkada 2005 dan 2010, jadi memperdomani PKPU pada waktu itu. Baik. Nah, kita cek lagi Bu. Cek lagi ya. Nanti kita buka lagi berkas untuk PKPU yang pada waktu itu. Mungkin nanti perlu dilihat lagi berita acaranya, ya kan? Kemudian termasuk kewenangan untuk mengatakan bahwa itu memang layak untuk dimusnahkan, ya. Sebagai informasi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 nanti dibaca sendiri di pasal 53 itu ketika kaitannya memusnahkan itu ada terkait sanksi dan denda, ya. Jadi mohon dilihat lagi latar belakang itu kenapa dimusnahkan gitu. Cukup Ketua. Terima kasih Bu Ketua. Saudara termohon KPU Surakarta, itu waktu pemusnahan apakah ada berita acaranya Bu? Kami tidak mengetahuinya Yang. Jadi sudah tidak dalam penguasaan kami. Iya, maksudnya kalau arsipnya kan memang sudah tidak dikuasai. Tapi berita acara pemusnahan, jadi kan pemusnahan arsip itu kan harus ada berita acaranya. Apakah ada berita acara pemusnahannya? Tanggal berapa? Sampai saat ini atau berita acaranya juga dimusnahkan? Belum ada berita acara yang. Berarti berita acaranya juga ikut dimusnahkan? Ya, tidak ditemui, belum ditemui. Jadi kami menjawab sesuai aja. Tidak dikuasai juga berarti. Ya. Pihak pemohon nggak boleh langsung ini ya, itu ngomongnya ke majelis. Ini tadi mungkin nggak ditegur sama majelis lain, tapi nggak boleh crossing langsung gitu. Pihak termohon, jadi kalau ada bisa nggak ditunjukkan masa retensi terkait tanggal penyerahan dokumen ijazah tersebut di tahun yang ada 2005, 2006 ada tidak ketentuan ketentuan bahwa dokumen terkait penyerahan dokumen ijazah tersebut retensinya berapa tadi, 1 tahun?
Ini buku agenda ya yang mulia, yang buku agenda yang terkait buku agenda. Buku agenda itu masa retensi dengan PKPU yang terbaru tadi 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Tapi PKPU yang seperti disampaikan oleh Bapak Wima, Pak Deputi, bahwa memang PKPU JR itu sudah ada yang pertama kok tidak salah tahun 2013. Ya, soal masa retensi yang jadi dasar pemusnahan itu ada nggak daftarnya? Tidak ada. Jadi tahun 2013 saja baru diatur JRA-nya, Bapak. Nggak, Ibu kan tadi mengatakan KPU Surakarta melakukan pemusnahan atas dasar masa retensi, ya kan? Berarti kan masa retensi itu diatur secara spesialis. Ya, sesuai dengan PKPU-nya. Nah, PKPU-nya ada? Bisa ditunjukkan? Terkait masa retensi arsip? Iya, terkait masa retensinya dulu. Di PKPU bisa ditunjukkan ke depan, 2023. bisa? Jadi kalau memang dimusnahkan atas dasar masa retensi, kita minta ditunjukkan peraturan yang memperlihatkan memang untuk dokumen terkait masa retensinya 1 tahun. Itu ya, Bu Ketua ya. Masa aktifnya 1 tahun, 2 tahun inaktif. Jadi jawaban kami bahwa mendasarkan pada itu JRA-nya sudah musnah gitu loh, yang mulia. Iya, ya coba ditunjukkan. Nanti tahapan berikutnya kita mau lihat kapan dimusnahkannya, apakah sesuai dengan masa retensi yang diacu oleh KPU Surakarta. Kalau berita acaranya dimusnahkan, majelis juga minta ini dasar pemusnahannya apa? Mungkin berita acara juga ada masa retensinya atau gimana? Bukan, jadi pemahaman kami bahwa permintaan atas buku agenda itu kalau mendasari PKPU itu sudah bersifat musnah, jadi tidak ada gitu. Tapi kami tidak juga menguasai untuk BA-nya. Ya, ya. Kita minta itunya, kita minta dasarnya. Nanti tolong dipersiapkan ya kalau butuh waktu mencari ya. Oh bisa, ya. Itu khusus untuk pada saat pendaftaran pemilu atau seluruhnya? Seluruh surat masuk, surat keluar? Sesuai jadwal retensi arsip, dia harusnya sudah dimusnahkan. Tapi saat ini Ibu tahu tidak bahwa itu sudah dimusnahkan atau tidak? Tidak tahu. Nyari aja. Nanti sambil dicari. Kenapa tadi saya tanya di awal apakah ada berita acara pemusnahan? Karena nanti konsekuensinya di keputusan majelis gitu. Ya, itu ini surat posisi agenda ini surat masuk keluar gitu. ya enggak, maksudnya di majelis itu kan harus mengetahui ini sebenarnya posisinya dikecualikan, tidak dikuasai atau ini terbuka kan gitu. Tapi ternyata musnah itu istilah administratif ya, nggak betul-betul yakin bahwa itu pernah ada pemusnahan. Makanya tadi saya tanya kalau ada pemusnahan berita acaranya ada nggak, kapan dimusnahkannya, karena pemusnahan arsip itu harus ada berita acara juga. Kalau berita acara pemusnahan dimusnahkan juga, wah itu yang jadi pertanyaan berikutnya, kapan dimusnahkan berita acara pemusnahan kan begitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau nih ya, kalau tadi ada istilah administratif musnah atau tidak, kalau itu tidak dianggap musnah atau retensinya masih panjang, data atau informasi soal jadwal
penyerahan dokumen ijazah, ya, itu apakah sifatnya terbuka atau dikecualikan menurut KPU Surakarta? Maksudnya gimana, mohon diulangi yang mulia. Kan Ibu tadi jawab itu musnah secara administratif. Jadi secara administratif Ibu anggap dia musnah karena sudah habis masa retensinya. Kita berandai-andai, andaikan retensinya 30 tahun, ya. Dan itu secara fisik masih ada. Untuk nomenklatur jadwal penyerahan dokumen ijazah itu masih dianggap terbuka atau dikecualikan sama KPU? Ini beda ya, kalau surat masuk dan surat keluar itu isinya hanya register nomornya. Gini deh, kalau ada dokumen calon, ya, calon pejabat publik yang mendaftar tahun 2024, ya, Desember, berarti kan belum setahun nih, ya, itu menurut KPU Surakarta informasi soal jadwal kapan dokumen ijazah calon pejabat publik di Desember 2024 itu tanggalnya, ya, itu dianggap terbuka atau dikecualikan? Terbuka. Terbuka. Baik, makasih. Baik, ini catatan juga ya buat KPU Kota Surakarta. Ini nggak bisa nih merespon surat begini, bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang. Cara menjawab surat itu hanya dua, dia terbuka, diberikan, atau dia tertutup, dikecualikan. Siap. Jadi nggak bisa menyatakan ini sudah dilegalisir oleh lembaga, justru disitulah fungsi pengawasan publik. Benar nggak? Kemudian itu dilakukan dengan benar oleh KPU pada verifikasi faktualnya, begitu loh. Ya, jadi nggak bisa jawab surat kayak gini nih, ya. Badan publik itu hanya dua cara menjawab suratnya, menolak atau menerima. Menolak alasan dikecualikan, dasar hukumnya apa yang menjadi dasar hukum pengecualian informasinya, ya.